Ibu-ibu yang biasa nonton Ikatan Cinta angkat tangan. Itu kan sampai jam 1 subuh juga dia punya mata begini kan. Tapi coba suruh baca Alkitab. Baik, malam hari ini kita akan membaca dari Kejadian pasal 20. Betul? Betul? Dorang ini kalau nonton tidak pernah mengantuk, dengar firman. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, kami sudah agak lama di tempat ini, tapi kami mohon Tuhan jauhkan penggoda pencobaan, supaya kami menaruh seluruh perhatian kami kepada pemberitaan ini sebagai bagian berkat firman-Mu yang kami dapat. Jauhkanlah penggoda pencobaan baik di dalam kami, baik di sekitar kami. Berkati hamba-Mu yang berdosa ini dan semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan ini. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di kesempatan perayaan Natal dan hari ulang tahun PWGT yang ke-58, ada dua bagian pembacaan Alkitab. Tadi sambutan-sambutan subicara Yesaya, dan di kesempatan ini saya mau ajak kita renungkan bagian yang kedua di bawah tema hidup dan berbuah dalam kebenaran menurut Efesus pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Surat Efesus pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit. Shalom. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Baik, saya turun sedikit. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Karena ada dua, kita akan bicara hari ulang tahun dan juga Natal. Saya mau tanya, ini kita merayakan hari ulang tahun PWGT yang ke 58, termasuk sudah banyak atau masih sedikit? Besar atau kecil? Tua atau muda? Dewasa atau belum dewasa? Dewasa atau belum dewasa? Saudara yakin kalau PWGT sudah dewasa? Amin. Saya kasih tahu saudara, dewasa itu ada 3. Ada berapa? Dewasa ada berapa? 3. Kalau pakai bahasa Indonesia bilang 3. Pakai bahasa Toraja baru? Pakai bahasa Inggris? Nah, mantap. 1. Dewasa biologis, sama-sama. Dewasa biologis itu 10 tahun lalu berat badan hanya 37, tapi sekarang 73. Itu dewasa biologis. 10 tahun lalu pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja, tapi sekarang perut macam ada 3, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Itu dewasa apa? Betul? Ada ibu-ibu yang mengalami dan merasakan kedewasaan itu. Dia butuh kain berapa panjang? Dewasa biologis. Kedua, dewasa psikologi, sama-sama. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. Ada ibu-ibu PWGT yang biasa tersinggung, ada duduk di sini, pasti pakai baju warna saya hanya tanya warna. Ini yang jawab kan PWGT sendiri, bukan saya.
Saudara-saudara, kalau orang tukang tersinggung itu di Kupang, kalau dia tersinggung di banyak orang-orang saudara. Ada di Makassar, PWGT, boleh tunjuk itu ibu, cari masalah itu cari masalah. Ketiga, dewasa iman, sama-sama 1, 2, 3. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita menjadi orang Kristen. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita berjemaat. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita jadi pengurus PWGT. Dewasa iman itu kira-kira begini, ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kilo. Anak 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? Bisa? 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun, bisa pikul meja yang 10 kilo? Yang berubah anak atau meja? Yang berubah anak atau meja? Anak. Itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan, tapi berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan menangis meminta beban menjadi berubah, karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah dalam hidupnya, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Selebihnya Tuhan memberikan kekuatan. Amin. Sama tanya, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah itu. Harapan kulit tetap awet, sekarang mulai keriput. Masalah kenyataan. Itu bukan masalah. Tapi soal bukan soal, cara menangani soal yang biasa jadi soal. Karena itu saudara tahu, orang dewasa iman hampir-hampir tidak meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Banyak kali kita terlalu sibuk dengan orang lain supaya berubah, tapi lupa berubah diri sendiri. Amin. PWGT ada begitu? Yang sibuk dengan orang lain ada? Yang kepo dengan orang lain ada? Tapi tidak kepo dengan diri sendiri ada? Itu ibu faham apa? Itu pertama, kedewasa. Kedua, Natal. Ini standar yang saya bicara. Secara kasat mata, Natal enak untuk ditonton. Natal enak untuk ditonton. Di peristiwa kelahiran Yesus itu ada 2 peristiwa yang menarik untuk ditonton. Pertama, ada bintang berekor malam-malam jalan-jalan dulu. Kalau saudara malam-malam lihat bintang berekor tidak mau lihat. Senang kalau waktu itu ada handphone, pasti semua langsung. Kedua, di malam Natal itu ada malaikat menyanyi di padang belantara. Malaikat itu bukan manusia, tapi kalau dia kita gambarkan seperti manusia. Kalau perempuan pasti cantik, kalau laki-laki pasti, kalau mereka menyanyi suara pasti bagus, mereka pakai pakaian pasti bagus, menyanyi di hutan, muka bagus, suara bagus, pakaian bagus, menyanyi di hutan. Kita muka biasa-biasa, pakaian biasa-biasa, suara biasa-biasa, tidak mau menyanyi di pedalaman, lebih suka menyanyi di, lebih suka menyanyi di, ada juga begitu di sini. Suka tam di gereja orang tidak menyanyi. Pendeta tanya, ada paduan suara, vokal grup, solo. Tapi kalau tidak dibatasi di acara ini, apalagi kalau ada ketua sinode, ada lagi gubernur, betul, solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia, tari-tarian dia, semua. Ada juga ibu-ibu begitu, dan semua dia mau tampil habis saja, hancurkan. Saudara-saudara, dengar, walaupun ada peristiwa yang enak untuk ditonton, tapi saya mau bilang pada saudara, Natal bukan tontonan. Sama-sama 1, 2, 3. Natal bukan. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Kalau Natal bukan tontonan, lalu Natal itu apa pendeta? Natal itu tuntunan. Sama-sama 1, 2, 3. Natal itu tuntunan. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3.
Tuntunan kepada apa? Tuntunan untuk berjumpa dengan Kristus bayi Natal. Banyak orang merayakan perayaan tontonan tapi tidak berjumpa dengan Kristus bayi Natal. Kalau hanya sekedar bikin perayaan tontonan, teman-teman event organizer lebih hebat bikin acara. Ditonton enak sekali. Jadi harus pastikan hari ini yang baju-baju hijau semua ini harus dituntun berjumpa dengan Kristus. Kalau tidak, kita hanya bikin perayaan tontonan dan waktu lebih banyak di foto-foto daripada perjumpaan dengan Kristus. Amin. Mantap. Coba angkat tangan yang belum foto sama sekali. Itu berarti HP rusak. Tapi saya mau bilang kepada kita semua, Natal bukan sekedar tuntunan biasa, tetapi Natal sekaligus tantangan. Natal itu apa? Natal itu apa? Dan tantangan kita di sini, hidup dan berbuah dalam kebenaran. Sama-sama 1, 2, 3, hidup dan berbuah dalam kebenaran. Itu tantangan kita. Bahwa setelah PWGT melaksanakan perayaan Natal dan HUT 58 hari ini, saudara ditantang untuk hidup dan berbuah dalam kebenaran. Siap? Kenapa suara hilang? Saudara bikin perayaan tontonan ini mantap, mantap. Saya lihat saudara punya pakaian ini kain baru semua. Betul? Lama. Dia punya yang ini, Bu. Sepatu konde. Konde. Ada yang bangun jam 6 dan konde jam 9. Ada. Kasihan itu suami tidak makan hari ini. Baik. Nah, itu tantangan kita. Lalu saudara-saudara, kita membaca pembacaan tadi. Pembacaan tadi mengarahkan kita di bawah satu perikop yang ditetapkan oleh lain, hidup sebagai anak-anak terang. Di bagian pertama tentang itu saya ingin sampaikan begini. Beberapa orang mengatakan orang Kristen itu bikin perayaan Natal untuk apa? Natal itu adalah kebiasaan orang-orang dulu menyembah kepada kemenangan Dewa Matahari. Lalu apakah itu yang dimaksudkan? Tidak, dan tidak sama sekali. Alkitab ketika berkata bahwa terang yang sesungguhnya telah datang ke dalam dunia, dia tidak bicara tentang matahari. Peristiwa Natal itu lebih panas dari yang paling panas, lebih terang dari yang paling terang. Yang paling panas itu apa? Matahari. Yang paling terang itu apa? Matahari. Ini lebih lagi dari matahari. Apalagi yang bisa lebih dari matahari? Pencipta matahari. Dari waktu Alkitab bilang terang yang sesungguhnya telah datang ke dunia, dia tidak bicara tentang matahari. Matahari, bulan akan berlalu, tapi penciptanya tidak akan pernah berakhir. Terang yang sesungguhnya sudah datang ke dalam dunia supaya apa? Mereka yang tinggal dalam kegelapan, di negeri kegelapan. Alkitab membahasakan dengan baik. Yang tinggal dalam kegelapan negeri kegelapan adalah mereka yang tinggal di dalam dosa dan terputus semua dengan Tuhan. Akan keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kalau begitu, sumber terang paling pertama yang harus dikemukakan dan betul-betul dihayati dan dipegang, sumber terang itu adalah pencipta matahari. Saudara kan akan berbuah menjadi terang, hidup sebagai orang-orang yang tinggal di dalam terang. Sumbernya tidak boleh lain, sumbernya adalah dari Tuhan. Berarti kesatuan dengan Tuhan itu sangat penting. Ada syaratnya. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus, yang suci. Siapa ingin menyatu dengan dia supaya dapat terang, ingat, yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Amin. Karena itu menjaga kekudusan adalah syarat utama menyatu dengan terang. Menjaga kekudusan. 1, 2, 3. Menjaga. Kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Menjaga. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu apa? Kudus. Saudara mungkin aktif di semua ibadah, tapi menyatu dengan Tuhan, maaf, belum tentu.
pendeta yang dikhotbah tiap hari menyatu dengan Tuhan, belum tentu. Yang baju hijau ini ikut semua ibadah, maha hadir. Kaum ibu hadir, PWGT hadir, PKB hadir, sekolah minggu hadir, ibadah minggu hadir, semua hadir, menyatu dengan Tuhan, belum tentu. Kalau tidak menjaga kekudusan, karena yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Kalau orang dalam terang bisa lihat orang di gelap, bisa? Bisa? Orang di gelap bisa lihat orang di terang? Lalu kenapa kadang-kadang orang sudah di terang dia kembali ke gelap? Karena dia suka begini. Ini pakai bahasa natural aja bilang apa? Kalau dia sudah begini, sedikit lagi dia akan begini. Ada begitu di PWGT? Itu ibu ada di sini. Tunjuk, tunjuk. Serius itu. Terang. Ada syaratnya. Menjaga kekudusan. Lalu terang dibutuhkan untuk apa? Terang dibutuhkan untuk apa? Satu, terang itu dibutuhkan supaya melihat jalan yang benar. Sama-sama, 1, 2, 3. Ini rapi sekali. Tadi saya datang, saya lihat ini kursi-kursi mantap, rapi sekali. Terus tiba-tiba listrik padam, tiba-tiba ada gempa bumi. Masih rapikah ini kursi-kursi? Kenapa dia tidak rapi lagi? Sekarang saya mau bilang pada saudara, di kegelapan orang biasa tabrak sembah, tabrak sembako. Oh, kalau sembako bahasanya beda. Kalau di kegelapan orang biasa rabas sembarang. Itulah rabas sembah. Jadi yang sembarang-sembarang itu biasanya tinggal dalam. Di sini ada yang biasa tabrak sembarang, ada yang biasa ambil sembarang, ada yang omong sembarang, ada yang pakai pakaian sembarang-sembarang, ada. Karena tinggal di mana? Kalau di gelap itu orang suka lihat, suka kan gelap loh. Sampai lupa kalau itu persembahan. Ada juga begitu. Nah itu karena tinggal dalam kegelapan. Saudara-saudara yang tolong ini, amin kok. Ada yang biasa ambil persembahan. Ya. Itu di kegelapan. Karena itu terang dibutuhkan untuk melihat jalan yang benar. Kedua, terang itu dibutuhkan untuk hati-hati. Sama-sama 1, 2, 3. Tahu hati-hati. Ini bangunan-bangunan yang tinggi dekat bandara. Ini bandara nama apa lagi? Hasanuddin apa? Makassar di atur saja. Bandara Hasanuddin Makassar di begitu. Saudara lihat bangunan yang tinggi-tinggi dekat bandara. Saudara lihat itu tower-tower yang tinggi. Ada lampu di ujung. Lampu itu kan mati hidup untuk kasih tahu itu pilot. Ada bangunan di sini. Hati. Kalau bicara mesti memilih teman mesti pakai sepatu baru harus bawa persembahan ke gereja mesti terang dibutuhkan supaya hati-hati tuh. Betul atau tidak? Hati-hati.
hati-hati. Hati-hati. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Di sini ada yang kurang hati-hati. Dia ada duduk di sini. Di muka atau di tengah? Oh, terang dibutuhkan untuk hati-hati. NTT itu provinsi kepulauan. Ada banyak pulau dan ada sejumlah pulau kosong. Ada batu besar di tengah-tengah laut. Pelayaran malam-malam. Ada mercusuar di situ untuk kasih tahu yang bawa itu kapal. Hati-hati, jaga ini hati entah, karena di situ terpancar kehidupan. Ketiga, terang dibutuhkan sebagai penuntun. Sama-sama 1, 2, 3. Sebagai apa? Itu bandara, nama bandara apa ini? Hasanuddin sudah tidak di Maros lagi. PWGT punya kemampuan kasih pindah. Kalau ada pesawat yang landing malam atau siang-siang sekalipun, di landasan itu ada lampu kiri kanan warna biru mangkali, bukan hijau toska. Kiri kanan, kasih tahu itu pilot, kau landing di sini. Berani engkau di sini, kita keluar di Metro TV. Terang dibutuhkan untuk itu fungsi terang, supaya hiduplah jadi anak-anak Oke, mari kita lanjut dulu. Saya harus khotbah lama, tapi saya lihat tadi kita sudah 2 jam. Tambah saya tidak apa-apa lah. Nah, lalu bagaimana 3 fungsi terang itu bisa kita pakai dalam hidup, supaya kemudian hidup ini berbuah kebenaran? Hanya ada 1 kalimat kunci. Firman Tuhan. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa, lebih kuat sedikit, baca. Tuh, kalau mau apa? Kalau mau apa? Glory. Kalau mau. Sekarang jadi semakin terang dan gampang. Saya mau tanya dulu, yang sudah baca kasih habis Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu boleh angkat tangan. Coba angkat tangan yang sudah baca kasih habis Alkitab Kejadian sampai Wahyu. PWGT. Saya bertanya kepada banyak komunitas yang baca Alkitab sampai habis, tidak sampai 1% dari semua yang berkumpul. Saya mau kasih tahu saudara, yang sudah baca kasih habis saja belum tentu mengerti. Yang sudah baca kasih habis saja belum tentu, apalagi baca Alkitab malas, tapi baca semua orang pun status. Betul? Tidak sebut dia pun nama, tapi dia tersinggung. Betul? Lalu dia teruskan di grup PWGT. Ada juga ibu-ibu begitu. Orang pun status biasa dia panas. Ada juga. Ibu-ibu, apa itu? Oke. Dengar. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Seperti apa?
dia iris ke sana, tapi iris juga ke sini. Artinya, kalau untuk orang lain kita bisa kutip firman, jangan lupa kutip firman untuk diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk kutip firman untuk orang lain, lupa untuk orang tua. Dulu di kampung ajar kita, kalau pohon nangka tidak berbuah, angkat parang, cincang dia punya batang, tahun depan dia berbuah. Betul? Tapi siapa yang mau kena cincang malam ini supaya berbuah? Karena banyak yang baju hijau ini tukang tersi. Jangan sampai pendeta Yandi khotbah habis ada yang datang yang begini, pendeta, yo khotbah tadi pas dengan dia. Jangan ibu tidak pas, yang saya tidak. Firman datang dia serang begini, dia lagi. Kedua, firman itu seperti cermin. Firman seperti tahu cermin? Pernah pakai cermin? Jadi tadi waktu begini tidak pakai cermin. Di cermin itu lihat, kita datang tuh kan hanya mau begini. Setelah lihat begini tiba-tiba, aduh ini alis, aduh ini badako, di sini putih, di sini gelap. Betul kan? Di cermin itu kita jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Makin banyak bercermin, makin rapi ini hidup. Betul? Atau siapa di antara kita yang dia datang bercermin begini, lihat ada kotoran di sini, dia bilang, kasih tinggal biar saja. Begitu. Justru kita bercermin supaya rapi, bersih tuh. Nah, bagaimana mau bercermin tidak pernah baca habis Alkitab? Jemaat sudah tidur semua. Jemaat sama-sama kaca, tapi satu nama cermin, satu nama kaca spion. Di cermin lebih banyak lihat siapa? Lihat siapa? Di spion lebih banyak lihat PWGT, lebih banyak pakai cermin atau kaca spion? Ini PWGT ini lebih banyak pakai cermin atau kaca spion? Karena dia pencara lihat kan begini kan? Orang yang lebih banyak pakai spion itu orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Lama-lama dia beku. Orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Dia bilang, kau cek dulu. Cek apa? Tidak tahu dia kredit kakis. Jemaat, baca firman itu butuh CINTA. Dibaca? Saya suka bilang begini, 2 minggu lama atau cepat? 2 minggu cepat atau lama? Lama atau cepat? Kalau pacaran 2 minggu cepat atau lama? Pacaran 2 minggu cepat atau lama? Kalau tahan lapar 2 minggu cepat atau lama? Jadi yang benar 2 minggu termasuk cepat atau lama? Alkitab ini kalau satu hari kita baca 4-8 pasal, baca terus-terus 4 bulan baca habis satu Alkitab. Pertanyaannya, 4 bulan cepat atau lama? 4 bulan cepat atau lama? Lama atau cepat? Cepat atau lama? Kalau umur hanya 4 bulan cepat atau lama? Cepat atau lama? Kalau perut sakit 4 bulan cepat atau lama? Jadi yang benar 4 bulan termasuk cepat atau lama? Tergantung. Kenapa tergantung? Kalau hidup diisi dengan cinta, perhatian, kasih sayang, ternyata hari-hari terasa terlalu cepat. Tapi kalau hidup diisi dengan iri hati, kejengkelan, terasa terlalu. Ibu-ibu yang biasa nonton Ikatan Cinta, angkat tangan. Itu kan sampai jam 1 subuh juga dia punya mata begini kan? Tapi coba suruh baca Alkitab. Baik, malam hari ini kita akan membaca dari Kejadian pasal 20. Betul? Betul? Dorang ini kalau nonton tidak pernah mengantuk, dengar firman
Bahaya itu. Ada yang malam susah tidur. Ada? Suruh masuk gereja. Malam susah tidur, tapi kalau masuk gereja pas pendeta bilang, baik, Bapak Ibu saudara-saudara. Mantap kan? Terang. Untuk itu baca Alkitab, ibu-ibu. Bisa? Mantap? Oke. Paulus meninggalkan jemaat di Efesus. Padahal Paulus tahu jemaat itu kecil, tidak punya pengaruh sosial yang kuat dan pengaruh politiknya. Paulus meninggalkan jemaat padahal Paulus tahu dunia ini medan pertempuran. Sama-sama dunia medan pertempuran. Lebih kuat 1, 2, 3. Dunia medan. Karena dunia medan pertempuran, semua orang akan berhadapan dengan baik orang kaya, baik orang kota, baik orang beriman, baik orang tidak, baik yang cantik maupun baik yang cantik maupun yang ganteng. Kan laki-laki ini orang dong ini, aduh. Paulus mendefinisikan musuh ada 2. Musuh ada berapa? 2 kalau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Toraja. Musuh ada 2. 1, musuh yang kelihatan. Yang kedua, musuh yang, kalau musuhnya kelihatan mungkin agak gampang, sama-sama mungkin agak. Kalau dia dari sana kita pegang pistol tinggal, pegang batu tinggal, pegang parang tinggal, tidak pegang apa-apa tinggal. Oh, tahu juga. Itu kalau musuhnya kelihatan. Tapi bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Bagaimana kalau musuh tidak kelihatan? Jemaat, COVID termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak. Kalau doti-doti termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Yang doti itu termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Di sini ada doti. Oh tidak, itu tidak ada atau tidak ada pelia? Paulus bilang begini, ini kan kita lawan iblis yang kerja tipu-tipu. Dia lawan iblis yang kerja tipu-tipu. Sekarang pertanyaannya gampang, tolong jawab. Kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Coba omong jelas sedikit. Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin setan takut kita? Betul? Awas dia dengar. Atau kita dengan setan bakas takut? Kerinduan kita, setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Apalagi kalau baca firman tidak betul dan lain-lain. Bayangkan pendeta yang ini, saya suka omong ini memang sudah tapi saya omong ulang. Bayangkan saja, sudah Kristen bertahun-tahun, foto 3 orang juga takut. Saya pendeta yang kita foto-foto, pas kita mau foto ada yang lain, jangan 3 orang, jangan. Kalau foto 3 orang nanti yang mana yang mati? Yang foto yang mati. Su Kristen bertahun-tahun. Kalau tangan kanan gatal artinya yakin. Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang koreng pasti kaya raya. Karena bukan tangan kanan saja yang gatal, semua gatal habis itu. Jemaat,
Alkitab kasih tahu, satu-satunya cara untuk dapat berkat itu ialah kerja. Apa? Kerja bukan bagatal, kerja itu tidak berkat. Jemaat, ini saya tidak tahu orang Toraja, saya tidak tahu di Makassar, tapi kami besar dalam satu keadaan di mana kalau keluar dari rumah jalan agak jauh, tiba-tiba rasa BAB. Bikin apa? Ambil? Oh, kita sama. Ambil batu supaya apa? Saudara yakin kalau batu itu akan menyelesaikan itu masalah? Saya mau tanya dulu, di gereja Toraja ada WC, kenapa tidak kasih turun batu? Repot betul ini. Bayangkan itu, Kristen bertahun-tahun yang tadi bilang setan takut kita. Nah, Paulus meninggalkan jemaat, dia pergi di mana? Masuk penjara. Apa? Dia masuk penjara karena pencuri? Tidak. Melakukan kejahatan serius? Tidak. Masuk penjara kenapa? Coba-coba percaya pada Yesus dan memberitakan tentangnya. Ditangkap. Sebuah kenyataan yang sangat berbeda dengan kerinduan banyak orang Kristen hari ini. Banyak orang pikir kalau percaya pada Tuhan itu jalan tanpa masalah, mulus, aman. Banyak orang pikir kalau percaya pada Tuhan Yesus itu kalau sakit kepala tinggal tunjuk begini baru bilang dalam nama Yesus. Banyak orang pikir kalau percaya pada Tuhan Yesus itu pagi-pagi petugas koperasi datang di rumah, Tuhan kasih keliru dia. PWGT kenal juga petugas koperasi, harian atau mingguan itu dia. Dia datang-datang kita ke rumah untuk apa dia itu? Oh, pinjol aja juga di sini. Untuk beli sepatu Natal dan baju hijau. Ini sebuah kenyataan yang serius untuk sebuah pergumulan iman. Sekarang kita pakai tema ini, hidup dan berbuah dalam kebenaran. Saya mau tanya kita. Tunggu, saya jangan tanya. Kekristenan itu ada 3 tingkatannya. Berapa tingkatan? 1, beragama tapi tidak beriman. Sama-sama, 1, 2, 3. Untuk baptis dia sudah baptis lama, bahkan 2 kali 3 kali. Kurang puas baptis di sini, dia baptis lagi di sana. Tapi beriman belum tentu. Kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama. Orang yang bertobat tapi tidak berbuah itu hanya bicara tentang masa lalu. Waktu tahun 1970, pindah di satu tempat ulang lagi. Waktu tahun 1970, lama-lama dia baru bangun, orang bilang 1970. Nah, sekarang yang paling tinggi, kelas yang paling tinggi, berbuah. Sama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Sekarang saya bertanya, berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Kan ini temanya. Berbuah gampang atau susah? Susah atau gampang? Gampang atau susah? Gampang. Sama-sama, 1, 2, 3. Gampang. Kenapa gampang? Dengar. Ranting yang melekat kepada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Banyak orang rindu berbuah tapi tidak melekat pada pohon. Akhirnya dia punya buah ada tapi buah plastik. Pernah lihat jeruk plastik? Pisang plastik? Alpukat plastik? Enak? Oh, pernah rasa? Jemaat, anak sekolah minggu saja tahu Yesus pokok. Tepuk tangan. Tinggal lebih kuat lagi. Dan
tinggallah di dalam pasti apa? Apa? Anak sekolah minggu saja tahu, apalagi PW. Baju warna hijau apa? Sepatu anak kelas 4 SD tahu. Jemaah sepuluh. Jemaah anak kelas 4 SD tahu di satu tanaman yang cari makan itu bagian tanaman apa? Dari akar dia kirim kemana? Ke daun lewat apa? Di daun ada proses apa? Fotosintesis atau foto-foto? Nanti sudah jadi sari makanan kirim ke dia punya ranting buah keluar tuh. Itu anak kelas 4 SD, apalagi G pakai baju warna hijau apa? Sepatu mesti lebih tahu. Memang sepatu lama juga tapi ada harga kan? Tahu itu. Sekarang untuk berbuah bagi Tuhan banyak yang berbuah tapi tidak melekat kepada pohonnya. Rajin ibadah tapi tidak melekat pada pohon, bagaimana? Dia habis digaya-gaya saja pakai baju warna. Ya. Jemaat, di dalam gelap itu kita penuh ketakutan. Pendeta Yandi masih kecil di kampung, dulu itu TV masih yang hitam putih, pakai aki dan bukan list. Nonton tiba-tiba aki swap yang orang dalam TV patah semua. Jadi dulu biasa ada layar tancap, tuh, terus biasa orang putar. Itu pun film Keluarga Berencana, diputar oleh pemerintah penerangan dulu, Departemen Penerangan atau BKK. Pendeta yang dipilonton. Yang menarik adalah pergi masih terang, pulang sudah, pergi waktu sore, pulang sudah, dan waktu pulang harus lewat pohon besar. Kata orang di itu pohon ada dua lagu yang menjadi andalan dari pendeta Yandi karena takut tadi, karena harus lewat itu pohon yang orang-orang bilang ada. Pendeta akan menyanyi lagu. Kalau tahu lagu ini langsung tepuk tangan ikut menyanyi. Sabar dulu orang mau menyanyi, saudara. Tenang-tenang di situ. Ada pohon besar mau lewat. Pendeta siap apa yang menyanyi? Sabar dulu. Ini kami siap betul-betul mau lewat, dan pendeta mulai. Yesus itulah iya apa untuk apa lagi apa di surga apa kenapa itu lagu lagu kedua tetap kita siap mau lewat pohon, orang-orang bilang ada, pendeta siap dan mulai. Sabar, orang masih persiapan. Dalam nama Yesus, dalam nama iblis di dalam nama siapa? Siapa? Karena itu begitu. Kalau tinggal dalam gelap, kalau takut menyanyi.
Itu tidak ada lagu yang ikan naik, itu tidak ada. Takut setan itu tidak ada, lion dance itu tidak ada. Ya, jemaat. Lalu selanjutnya dijelaskan dalam pembacaan tadi. Kalau orang sudah di dalam terang itu, ada 3 hal. Berapa hal? Pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa Indonesia? 3. 1, kebaikan. Sama-sama. Lebih kuat. Kasih kawan di sebelah. Ini PWGT, ini orang baik semua, mantap semua. Waktu itu hari mau sepakat ijotoskan ini, tidak ada perkelahian, tidak ada ketesinggungan. Oh, protap. Oh, baik sudah, baik sudah. Dengar, kalau saudara baca terus teks itu, dia bilang begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tapi dengar, kebaikan yang mana? Dia jelaskan, kebaikan yang berkualitas, yang bermutu tinggi, agathos. Kebaikan yang kuat. Pendeta, kalau begitu ada kebaikan yang tidak bermutu? Ada. Kebaikan yang tidak bermutu itu macam apa? Yang senyum tapi tidak tulus. Senyum itu baik atau tidak? Tapi tidak dari hati yang tulus. Itu kebaikan, itu tidak berkualitas. Yang kita datang kok kita bilang shalom, orang bilang shalom, kita lewat kok separuh. Ada ibu-ibu begitu. Di kelas di sini berapa jemaat? Nah, ibu-ibu dari jemaat mana yang model begitu? Saya bilang perempuan itu melihat perempuan. Dorang pergi ke gereja, tapi awas. Ibu-ibu ini kalau duduk-duduk begini, ada laki-laki ganteng masuk, dorang biasa saja, tidak histeris, biasa saja. Kalau ada yang reaktif ringan, jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Tas agak besar, sepatu agak tinggi, rok agak pendek. Itu coba lihat, ibu-ibu punya siku dan bibir. Apalagi gabung jemaat satu kelas di sini, itu lihat ibu-ibu punya siku dan bibir. Untuk kasih tahu teman di sebelah, dia pakai siku begini. Yang di sebelah lihat baru dia pakai bibir bilang begini. Betul. Yang terus kadang-kadang 3, 1, 2. Betul. Di PWGT ada orang pengurus atau anggota. Iya. Jadi ada kebaikan yang tidak berkualitas. Iko ibadah itu baik atau tidak? Tapi ada 2 yang tidak berkualitas. 1, di kampung itu ada hari-hari pasar, misalnya pasar mingguan, ada kayak hari Rabu, setiap hari Rabu ada pasar. Itu aja ada begitu atau tidak ya? Di kesempatan orang pergi ke pasar mingguan, itulah orang beli baju hijau, rok kuning, sendal merah. Baju apa? Hijau, rok kuning, sendal. Lalu mau pakai ke mana? Satu-satunya tempat untuk orang bisa lihat adalah gereja. Maka semua sudah duduk, baru dia masuk paling terakhir pakai baju warna hijau, rok, sendal, dengan cara jalan yang ada. Itu ibu-ibu begitu, dia ada di sini, tunjuk kebaikan yang tidak berkualitas. Tidak ada kualitas itu perayaan tontonan itu. Kedua, biasa syukuran. Saya biasa bilang begini, jemaat undang syukuran, pendeta pergi
khotbah terus pendeta yang baik, saudara-saudara. Mari bersama-sama dengan semua keluarga kita menyatakan doa syukur kita kepada Tuhan. Doa itu bicara dengan Tuhan, betul? Mantap, amin. Tapi pas pendeta bilang, mari kita berdoa, ibu-ibu langsung ke dapur semua. Dorang baku aja bilang, sampai dapur dia bilang, siap akan, siap. Ini kuat tadi suka si panas. Padahal hanya kacang berenibung. Tapi orang ibadah, ada ibu-ibu begitu. Coba-coba yang tukang, yang kepala dapur di sini, coba-coba yang mana ibu, yang mana yang kepala dapur, ibu kepala dapur yang mana itu ibu? Coba-coba saya lihat itu ibu dong. Nanti pendeta ngomong baru dia bilang, karena ada Maria, ada Marta, kan? Stop! Itu kebaikan yang tidak berkualitas. Kebaikan itu mesti kebaikan yang berkualitas. Saya khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini, itu ibu-ibu yang kerja di bank itu cantik-cantik semua. Mau lihat jauh atau lihat dekat tetap dong cantik. Dalam pakai baju bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan tertata rapi lagi, berasi lagi. Kita pergi di bank macam tidak mau pulang, macam mau lihat terus begini. Kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali orang begini. Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi, lihat suami pas bangun, terus dia bilang, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Jadi kebaikan yang tidak berkualitas kalau tidak dari hati yang jemaah. Karena itu kebaikan seperti apa yang berkualitas? Paulus bilang, karena itu apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk dan bukan untuk kebaikan mesti berkualitas. Amin kok ibu-ibu, mantap. Jadi kalau sudah ikut PWGT, sudah ada paduan suara PWGT, tolong pergi latihan, jangan pergi omong orang penama. Mau ibadah bagus, papa izin ibadah, iya sayang. Itu bukan dengar firman, omong tetangga. Ada ibu-ibu begitu, yang dia sampai dia langsung bilang, bukan kita mau omong orang tapi itu ada itu ibu begitu. Di sini ada. Coba lihat dorang. Kenapa lihat yang di sini dorang? Kebaikan mesti berkualitas. Amin kok? Jadi yang ibu-ibu hadir sekarang, hadir juga di ibadah PWGT. Jangan sampai karena mau pakai baju warna, lantas semua ibadah tidak ikut di gereja sana, tapi kalau sampai sini dengar khotbah sepotong-sepotong, tapi sebentar foto baru upload, tulis bilang selesai ibadah. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu mantap. Kedua, sama-sama 1, 2, 3. Jangan cepat-cepat. Jemaat, adil itu bukan sekedar berbagi sama. Ada 4 orang, roti 1 bagi 4. Bukan sekedar itu. Adil juga berarti jangan hanya menuntut hak, tapi jalankan. Ibu-ibu dong punya kewajiban di rumah, aman? Ini hari aman? Tadi ke salon siapa yang amankan? Lama-lama suami lebih dekat dengan asisten. Karena ibu-ibu kurang jalankan tapi menuntut hak membeli.
dan baju warna rok, sepatu. Hafal sekali nih ibu-ibu dong. Keadilan juga berarti, dengar, keadilan juga berarti, dengar, kalau orang rajin kerja lebih kaya dari yang pemalas kerja, itu namanya adil. Pemalas kerja tapi mau kaya, Tuhan memberi makan pada burung pipih tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkar. Itu burung mesti kelu. Dia harus mencari di ladang-ladang. Dia keluar mencari itu makanan, resiko dia kena apa itu? Jadi Tuhan menolong orang yang mau menolong dirinya. Jadi orang kalau rajin dia lebih kaya dari yang pemalas, betul. Nanti dia sudah kaya, baru dia beli skincare. Bayangkan kalau tidak ada uang baru mau beli skin, terbakar itu muka. Ya tuh. Adil juga berarti, dengar, adil juga berarti jangan hanya minta berkat jasmani, tapi minta juga berkat apa? Roh. Tolong supaya sudah ikut ke WGT sekian lama ini, tolong kau bisa pimpin pujian juga. Ini dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dia hanya ada itu ibu-ibu begitu, ada. Tapi ibu-ibu lain juga tolong, ibu-ibu lain, hei ibu-ibu, tolong jangan bikin diri inti, supaya orang lain juga dikasih kesempatan. Mau dia terus. Liturgus dia, bakar ini dia, bawa Alkitab dia, doa ke. Ada itu ibu-ibu di sini. Ada kok tidak? Suruh dia berdiri. Biarlah orang lain juga diberi kesempatan toh. Ini kita sendiri. Akhirnya yang tampil itu om. Yang tampil di layar hanya itu om, ganti om lain lah. Jangan bikin diri ini. Sekali-kali cadangan dong. Aduh. Dengar, ibu-ibu, jemaat, latihan jasmani itu baik, tapi terbatas gunanya. Tapi ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup hari ini maupun untuk kehidupan di zaman yang akan. Saya bicara di mana-mana, saya bilang begini, dengar, pada akhirnya semua akan nol juga. Satu, seumur 50 tahun, cantik atau tidak cantik sama saja, tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak. Masih umur 20-30 tahun macam kayak ping biru orang ini, itu kita punya pipi bisa kinclong begini. Sudah 50 meleleh ini pipi. Biar mau perawatan bagaimana? Sapu jemaat. Sapu teman itu waktu kami SMA, dia tato Guns N' Roses di sini, yang ada orang pangku kaki melukis begini. Kulit sebagus lagi, tinta bagus lagi, mantap. Kontras dapat, kita bisa senang. Itu umur 17. Waktu dia umur 43 tahun dia sakit, kita pergi lihat dia, itu kita juga sedih. Itu tato itu bukan seperti orang pangku kaki lagi, sudah seperti orang menyembah. Turun, mau jaga bagaimanapun turun. Ya. Ibu-ibu, kalau ada yang datang tanya, ibu umur berapa? Terus ibu bilang 50. Terus dia sengaja kaget, 50?
macam 35, jangan percaya. Masa umur 50 sama 35? Nah, yang 15 di mana? Kalau ibu jalan yang ibu punya anak perempuan, terus ada orang tanya, yang itu siapa sayang? Yang itu siapa? Itu siapa? Oh, itu saya punya anak perempuan yang pertama. Orang sengaja kaget. Anak perempuan macam kakak adik, jangan percaya. Masa mama dengan anak macam kakak adik? Mama dengan anak kalau macam kakak adik itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia punya anak itu muka terlalu tua, makanya dengan dia punya mama itu beda tipis. Atau kemungkinan kedua, dia punya mama menikah terlalu muda, mungkin umur 5 tahun senikah. Itu umur 50. Umur 60 tahun ada jabatan, tidak ada jabatan sama saja. So pensiun. Rata-rata TNI, ASN, Polri, perusahaan kan kasih pensiun orang di sekitar umur 60 tuh. Kita masih aktif itu, kita datang ke siap laksanakan, lanjutkan hormat dulu, itu aktif. So pensiun mau terima taspen ke apa, anak yang baru honor 3 bulan lihat kita dari jauh baru bilang, tua asam urat aman. Jemaat umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil juga sama saja, apalagi rumah tingkat. Masuk lagi pegang tongkat, naik di lantai 2, udah lagi dulu. Umur 80 tahun kalau Tuhan izinkan umur panjang, bahkan kaya atau miskin pun sama saja. Tidak mungkin dia ambil lagi papiong 8 bambu makan sendiri. Kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah. Kita tidak kunyah, kita hanya isap-isap. Dia punya rasa soyu. Tapi hanya begini. Jadi ingat, ibu-ibu, jangan kejar yang jasmani saja, rohani juga. Itu terakhir, memang bagian terakhir tapi panjang. Siapa suruh kasih omong saya di bagian terakhir? Duduk diam-diam, dengar khotbah. Kalau sudah lapar tanya panitia. Oke. Terakhir, ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama ke beda? Beda ke sama? Sama ke beda? Beda ke sama? Sama ke beda? Sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi kalau dua kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi kebenaran, betul akan jadi masih sama artinya. Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Sekarang saya mau tanya, kalau hari ini kita ikut ibadah perayaan Natal sekaligus HUT PWGT 58, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Oh, kebenaran. Saya kira kebetulan, tidak ini kebenaran. Kalau Tuhan lahir untuk kita, kebenaran atau kebetulan? Masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau ada surga bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Mulai kacau, mulai kacau. Kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Kenapa pendeta ngomong begini? Banyak orang itu tidak cinta dirinya, tidak mampu terima dirinya. Seolah-olah
sekarang ini seolah-olah kalau orang kulit putih lebih baik dari kulit hitam. Makanya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan begini, yang kulit hitam macam gelisah bagaimana. Padahal ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan. Mau pakai oker tidak mungkin. Saudara mau pakai pemutih, maaf, di wajah saja, leher ke bawah gelap lagi. Kebenaran menerima diri. Hari ini seolah-olah seorang perempuan cantik harus tinggi 170, berat badan 48 kg, proporsional sekali. Akhirnya banyak ibu-ibu tidak makan malam, dorang hanya telan luda malam. Asam lambung naik, baru dia bilang dalam tidak akan sembuh. Kalau ada ibu-ibu gemuk, 2 orang duduk di sini, terus ada gemuk 1 lewat situ, dengar orang 2 punya percakapan. Sedang dia siapa lebih kurus? Kenapa kok soal kita di situ ya? Nah, banyak orang, ya saya cepat atau habis, saya justru capek. Banyak orang merasa tinggal dalam kebenaran, tapi belum tentu. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab punya 3 dimensi. Berapa? 3 kalau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin. Apa? 3 pakai bahasa Mandarin, capcay. Capcay kuah atau capcay goreng. Oh ya, mantap. Ternyata pendeta-pendeta. Tepuk tangan buat pendeta-pendeta. Oke. 1. Kebenaran itu punya dimensi legal, sama-sama. Oh mendalam. Legal, sama-sama. Legalitas. Ikut aturan. Kebenaran itu ikut aturan. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan manusia berdosa ini dengan Tuhan. Ini seperti kita naik motor. Tahu motor? Pernah naik motor? Siapa punya motor? Punya sendiri? Selunas? Naik motor, SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, kaca spion ada, pakai helm, ada operasi lalu lintas. Berani pergi? Berani. Tapi coba, SIM tidak ada, lampu-lampu tidak ada, kaca spion tidak ada, tidak pakai helm, ada operasi di situ, berani pergi? Kenapa tidak berani? Tapi kan saudara polisi toh tidak apa-apa toh. Makanya ikut aturan. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3 ikut. SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, kaca spion ada, pakai helm, operasi lalu lintas. Jadi kita pergi, polisi tidak tahan, kita putar kembali. Polisi tanya, hei kenapa putar kembali? Pak, tolong tilang saya. Ikut aturan. Aman toh? Kebenaran punya dimensi legal. Jemaat di Efesus yang dorong ada yang bikin benar saja, orang cari dong kesalahan, apalagi bikin salah. Kedua, kebenaran punya dimensi moral. Dimensi apa? Moralitas. Apa? Moralitas itu kesatuan pikiran, perkataan, perbuatan. Integritas. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, engkau punya maksud apa? Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu omong apa ya bikin itu. Jangan omong lain. Apa? Ada orang yang lebih parah, pikir lain, omong lain, bikin lain, hasilnya kelainan. Di PWGT ada apa? Ketiga, ketiga, kebenaran punya dimensi sosial, sama-sama. Sosialitas, apa? Kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain.
Tadi ada laporan panitia, kita pakai dana untuk kegiatan luar biasa ini berapa juta? 100. Ada bantu nenek-nenek susah di sana, om-om susah ya. Solidari. Kenapa saya mesti solidar dengan ibu? Karena Tuhan lebih duluan solidar dengan saya. Hendaklah kamu berkasih-kasihan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kamu. Tapi saya punya contoh ini, saya pakai di mana-mana. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah hafal semua, tapi saya mau lihat bahwa ternyata solidaritas sosial kita bermasalah. Pernah belanja di swalayan? Pernah? Di mall pernah? Pernah tawar di swalayan dan mall? Kenapa tidak mau tawar? Pemilik swalayan dan mall itu orang kaya atau orang miskin? Saudara lihat, beli di orang kaya tidak pernah tawar. 99.900, dia ambil 100.000 dia kasih. Orang kasih kembali permen satu, dia bilang kau dapat saja, jangan ukur saya dengan itu. Tapi pagi-pagi ada oma-oma lewat jual sayur. Ini oma ini susah sekali, mungkin pulang jual sayur dia sudah mati. Itu tawar atau tidak? Oh, tahu juga. Di orang kaya tidak tawar, di orang miskin dia punya penawaran, ini mengerikan. Oma, yo, sayur berapa? Ini oma sudah senang. 3.000 ibu. Dia sengaja kaget. 3.000? Bisa 9.000? Kadang-kadang tambah satu kalimat di belakang. Bisa 9.000. Oma tanam sendiri juga. Itu kalau saya jual sampai ibu bawa gratis saja, tidak usah tawar begitu banget. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal turun dari Innova, baru pulang dari salon. Di tangan kanan ada iPhone, tangan kiri ada Samsung terbaru, masih ada Nokia lagi dalam tas, rantai salib besar berat 2 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000. PWGT, mulai besok tawar sayur terbalik dari itu. Tanya itu oma, sayur berapa? Dia bilang 3.000 ibu. Maaf oma, bisa 3.000? Kalau bisa tawar sayur 3.000 jadi 3.000, hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, itu orang punya solidaritas sosial yang sangat kuat, pantas dipuji, pantas ditiru. Tapi yang kedua mungkin makan puji dia. Atau mungkin yang ketiga gila. Kita yang menentukan solidaritas. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mau berdoa, tidak usah urus kacang brennebon. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Ambil waktu teduh sedikit, berdoa. Ucapkan satu kalimat kepada Tuhan dengan jujur. Ingat, manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Tuhan lihat sampai ke kedalaman jiwa kita. Manusia melihat yang kelihatan, yang hijau toska, tapi Tuhan melihat di dalam hati. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami renungkan firman-Mu dalam keterbatasan kami, tapi kami percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami rindu sekali firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, sekaligus terang bagi jalan kami. Pujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.